Halo teman-teman, bayangkan seorang pria sederhana asal Semarang, ia harus rela ditinggalkan oleh istrinya hanya karena penghasilannya yang pas-pasan. Sejak saat itu, ia merawat anaknya seorang diri, berjuang sendirian menghadapi kerasnya hidup. Tapi siapa sangka, pria ini ternyata punya keahlian luar biasa di bidang marketing. Dari yang awalnya diremehkan, hidupnya berubah total. Sekarang, ia sukses besar, dan mantan istrinya pun menyesal telah meninggalkannya. Kisah ini penuh inspirasi dan pelajaran hidup yang luar biasa. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Yuk, kita mulai ceritanya. Namanya Anas, umurnya 35 tahun, seorang pria sederhana asal Semarang yang selama ini hidup dengan prinsip, asal cukup buat makan dan anak, sudah syukur. Tapi hidup ternyata tidak sesederhana itu. Anas bekerja sebagai staf gudang di sebuah toko bangunan kecil, gajinya pas-pasan, bahkan seringkali tak cukup untuk kebutuhan sebulan. Ia tetap bertahan karena ingin memberikan hidup yang layak bagi istri dan anak semata wayangnya yang masih berusia 5 tahun. Namun kenyataan pahit datang menghantam. Istrinya, yang awalnya mau diajak hidup sederhana, perlahan mulai berubah. Ia merasa lelah dengan kehidupan yang serba kekurangan, dan pada suatu malam yang tak akan pernah dilupakan Anas, istrinya memutuskan untuk pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan anak, meninggalkan semua tanggung jawab, dan yang tersisa hanyalah Anas, sendirian. Ia tidak hanya ditinggalkan secara fisik, tapi juga secara batin. Hatinya hancur, tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi ia tahu satu hal, anaknya masih ada, dan anak itu butuh ayah yang kuat. Inilah kisah seorang ayah tunggal yang ditinggalkan karena miskin, tapi siapa sangka, hidup Anas justru akan berubah 180 derajat dari pria yang diremehkan, menjadi sosok yang membuat banyak orang terdiam, bahkan sang mantan istri pun menyesal pernah pergi darinya. Sebelum kisah hidupnya berubah drastis, Anas adalah pria yang menjalani hari-hari dengan kesederhanaan yang nyaris tidak terlihat siapapun. Ia lahir dan besar di Semarang, dari keluarga buruh yang hidup pas-pasan. Sejak kecil, Anas sudah terbiasa bangun pagi untuk membantu orang tuanya, entah itu memungut sisa sayur di pasar, atau bantu dorong gerobak demi uang jajan sekolah. Pendidikan terakhirnya SMA, itu pun dengan perjuangan karena biaya sering tak cukup, tapi Anas tidak pernah mengeluh. Ia tumbuh jadi pribadi yang kuat dalam diam. Di usia 28, ia menikahi perempuan yang ia kenal sejak masa remajanya. Bagi Anas, pernikahan itu adalah anugerah. Akhirnya ada teman hidup untuk berbagi cerita, tawa, dan cita-cita. Ia tidak punya banyak, tapi ia percaya bahwa kebahagiaan bisa tumbuh dari hati yang saling memahami. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dindingnya tipis, atapnya sering bocor kalau hujan deras, dan suara dari rumah sebelah bisa terdengar jelas. Tapi di dalam rumah itu, Anas mencoba menciptakan suasana hangat. Ia rajin merapikan rumah sepulang kerja, menyempatkan diri bermain dengan anaknya meski tubuh remuk karena seharian angkat barang di gudang. Tiap pagi, ia bangun pukul 4 subuh, mandi dengan air dingin, lalu berangkat kerja saat langit masih gelap. Motornya tua, sering mogok, kadang ia harus mendorongnya beberapa ratus meter sebelum bisa jalan, tapi semua itu dilakukannya dengan ikhlas, karena dalam hatinya ada satu harapan sederhana, keluarganya tetap utuh dan cukup makan setiap hari. Namun seiring waktu, segalanya mulai berubah. Istrinya yang dulu ceria, mulai lebih sering mengeluh. Awalnya soal hal kecil, makanan yang kurang enak, atau baju yang sudah usang, tapi keluhan itu berkembang jadi sesuatu yang lebih besar, tentang impian yang tak kunjung tercapai, tentang kehidupan yang, menurutnya, stagnan, tentang rasa malu karena harus terus hidup dalam kekurangan. Anas pernah pulang kerja lebih awal hanya untuk membantu sang istri memasak saat anaknya sakit, tapi yang ia dapatkan justru tatapan dingin dan komentar seperti, "Kita ini mau hidup sampai kapan kayak gini? Nas, kamu nggak capek kerja keras tapi nggak pernah cukup?" Anas tidak menjawab, karena dalam hatinya, ia justru mempertanyakan hal yang sama, hanya saja ia menahannya agar keluarganya tidak retak. Ada malam-malam di mana Anas menangis diam-diam di kamar mandi, bukan karena takut, tapi karena merasa gagal. Ia tahu ia tidak bisa memberikan kemewahan,
tapi ia selalu berusaha hadir, jujur, dan bertanggung jawab. Lalu, datanglah satu malam yang menjadi titik balik. Setelah pulang kerja, tubuh Anas masih berdebu dan penuh peluh, rumah gelap, anaknya tertidur di tikar depan TV, dan istrinya sudah pergi, hanya ada secari kertas di atas meja makan, berisi pesan pendek yang lebih menusuk daripada apapun. Maaf, aku sudah tidak sanggup lagi. Tidak ada pamit langsung, tidak ada pelukan terakhir untuk anak, tidak ada alasan yang bisa dipegang. Dan malam itu, Anas terduduk sendirian, di ruang tamu kecil, menatap langit-langit rumah yang bocor, dan anaknya yang terlelap tanpa tahu bahwa hidup mereka baru saja berubah selamanya. Tapi Anas bukan tipe pria yang menyerah pada luka. Ia tidak punya waktu untuk tenggelam dalam duka terlalu lama. Ia hanya punya satu hal yang masih tersisa, anaknya, dan untuk anak itulah, Anas bersumpah dalam hati. Ia akan bangkit dengan atai tanpa siapapun di sisinya. Hari-hari setelah kepergian istrinya menjadi babak terberat dalam hidup Anas. Ia bangun pagi, bukan hanya untuk kerja, tapi juga untuk menggantikan peran ibu bagi anaknya, memasak seadanya, menyuapi anak yang belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan setelah itu, dengan berat hati, ia titipkan sang anak ke tetangga sebelah agar bisa berangkat kerja. Di tempat kerja, Anas mulai kehilangan fokus, tubuhnya hadir, tapi pikirannya kosong, berat pikiran membuat semangatnya hilang, dan itu mulai terlihat oleh atasannya. 1 kali, 2 kali, ia dimarahi karena ceroboh dalam pekerjaan, bahkan sempat hampir diberhentikan karena kesalahannya dianggap bisa merugikan toko. Pulang kerja, ia temukan rumah makin sepi, tidak ada siapa-siapa untuk menyambutnya, kecuali suara napas kecil anaknya yang tertidur lelah. Kadang, ia hanya duduk lama di depan rumah sambil menatap langit malam, memikirkan apa salahnya sebagai suami, sebagai pria, sebagai manusia. Uang semakin menipis, ia bahkan sempat harus menjual handphonenya untuk membeli susu anak. Beberapa malam, ia tidak makan demi menghemat, dan memilih pura-pura kenyang di depan anaknya. Ada satu malam yang tak bisa ia lupakan. Anas terbangun karena anaknya demam tinggi. Panik, ia bawa anak itu ke klinik terdekat dengan motor tua yang hampir tidak mau hidup. Tapi saat sampai di meja pendaftaran, ia sadar uang di dompetnya tidak cukup untuk biaya berobat, hanya ada lembaran receh dan beberapa ribu rupiah. Dengan wajah penuh rasa malu dan mata berkaca-kaca, ia memohon pada petugas untuk tetap diperiksa. Dan malam itu, salah satu perawat di sana menaruh iba dan membantunya secara diam-diam. Anas pulang sambil menggendong anaknya yang mulai tenang, tapi di dalam dirinya, badai belum mereda. Ia duduk di depan rumah hingga subuh, dingin, lelah, putus asa. Dalam hati kecilnya, suara-suara mulai berbisik. Kamu gagal, Nas. Kalau kamu gak ada, anakmu bisa lebih baik hidupnya. Kamu gak akan pernah bisa keluar dari lingkaran ini. Itu adalah malam ketika Anas berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Ia tidak hanya merasa miskin secara materi, tapi juga merasa hancur secara mental dan harga diri. Namun justru di titik itulah, satu hal muncul bukan dari luar, tapi dari dalam. Sebuah suara kecil yang berkata, kalau kamu menyerah sekarang, anakmu akan tumbuh tanpa siapa-siapa. Kamu satu-satunya orang yang dia punya. Dan kalimat itu menyelamatkannya. Setelah malam itu, Anas tahu, dia tak bisa terus hidup dalam kesedihan. Ia sadar, tidak ada yang akan datang menyelamatkan hidupnya kecuali dirinya sendiri, maka ia mulai bangkit pelan, tertatih, tapi pasti. Anas mulai memikirkan satu hal yang selama ini tidak pernah ia anggap serius. Apa yang bisa ia lakukan selain kerja fisik? Apa keahlian yang bisa ia kembangkan tanpa harus meninggalkan anaknya seharian? Malam demi malam, ia habiskan waktunya di warung kopi kecil dekat rumah bukan untuk nongkrong, tapi untuk numpang wifi. Ia mulai menonton video-video gratis di YouTube tentang dunia pemasaran, jualan online, dan strategi digital marketing, dunia yang benar-benar asing baginya. Awalnya semua terasa rumit, ia bahkan tidak tahu apa itu engagement, copywriting, atau target pasar, tapi Anas tidak menyerah. Ia menulis ulang materi-materi itu di buku tulis bekas anaknya. Ia praktikkan sedikit demi sedikit, ia belajar dari nol. Suatu malam, ia mencoba membuat akun media sosial untuk berjualan barang-barang bekas dari gudang tempat kerjanya. Ia ambil foto sederhana, kasih caption yang jujur, dan upload. Beberapa hari tidak ada yang beli,
Tapi ia terus belajar, ia mulai mengubah gaya menulis, memperhatikan tren, dan konsisten posting, hingga akhirnya, satu barang laku, lalu dua, lalu 5. Anas mulai paham, marketing bukan sekadar jualan, tapi soal membangun kepercayaan, dan itu adalah sesuatu yang bisa ia lakukan dengan sepenuh hati. Dari situ, ia mulai berani mengambil langkah lebih besar. Ia minta izin ke bos di gudang untuk bantu jual stok barang secara online dengan sistem bagi hasil. Tak disangka, penjualannya justru jauh lebih tinggi daripada penjualan langsung toko. Bosnya kaget, bahkan sempat mengira Anas pakai jasa iklan berbayar, tapi nyatanya, semua itu ia lakukan sendiri dengan ponsel murah, wifi warung kopi, dan semangat belajar yang tak pernah padam. Dalam beberapa bulan, Anas sudah punya ratusan pelanggan tetap. Ia mulai punya tabungan. Ia bisa belikan mainan untuk anaknya tanpa harus pilih-pilih harga. Ia bahkan bisa bayar utang kontrakan yang sempat menunggak berbulan-bulan. Namun lebih dari itu, untuk pertama kalinya, Anas merasa dihargai. Bukan karena penampilan, bukan karena jabatan, tapi karena kemampuannya, sesuatu yang dulu diremehkan orang, termasuk oleh istrinya sendiri. Inilah awal dari perubahan hidup Anas, dari seorang pria yang ditinggalkan karena dianggap tidak cukup, menjadi seorang yang membuktikan bahwa ketika manusia diberi kesempatan dan tekad kuat tidak ada batasan yang tak bisa dilampaui. Perlahan tapi pasti, roda kehidupan Anas mulai berputar ke arah yang selama ini hanya bisa ia impikan. Dari hasil jualan online dan kerjasamanya dengan toko tempat ia dulu bekerja, Anas mulai punya pemasukan yang jauh lebih stabil, bahkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, penghasilannya 3 kali lipat dari gaji bulanan sebelumnya sebagai staf gudang. Ia tidak hanya menjadi penjual yang dipercaya banyak pelanggan, tapi juga mulai dikenal sebagai sosok yang pandai membangun relasi. Banyak teman-teman lama yang kaget. Bahkan ada yang menghubungi Anas untuk minta diajari cara jualan. Anas tidak berubah jadi sombong, ia tetap tinggal di rumah kontrakan yang sama, tetap bangun pagi untuk menyiapkan sarapan anaknya, dan tetap menyapa tetangga dengan senyum, tapi dalam dirinya, ada sesuatu yang kini lebih kuat, rasa percaya diri. Ia mulai bisa memenuhi semua kebutuhan anaknya, bisa belikan sepeda, buku, pakaian baru, bahkan untuk pertama kalinya, mereka bisa makan di restoran cepat saji, sebuah hal kecil yang dulu terasa terlalu mewah. Dan yang paling membahagiakan, ia bisa melihat anaknya tersenyum lebar, memeluk erat, lalu berkata, "Ayah hebat." Itu kalimat yang bagi Anas lebih mahal dari apapun di dunia. Namun hidup kadang menyuguhkan babak tak terduga. Suatu sore, saat Anas sedang duduk di teras rumah kecilnya, ada pesan masuk ke HP, sebuah nama yang sudah lama ia hapus dari pikirannya, mantan istrinya. Isi pesannya singkat, "Boleh kita bicara sebentar? Aku ingin ketemu." Anas sempat diam, bukan karena benci, tapi karena tidak tahu harus merespons dengan hati atau dengan logika. Beberapa hari kemudian, pertemuan itu terjadi di sebuah warung makan tempat mereka dulu sering makan saat baru menikah. Sang mantan duduk dengan ekspresi penuh penyesalan. Ia bercerita bahwa hidupnya setelah pergi dari rumah tidak lebih baik. Ia mengira dengan meninggalkan Anas, ia bisa menemukan kebahagiaan yang lebih layak, tapi ternyata ia justru kehilangan segalanya, termasuk kehangatan dan ketulusan dari pria yang pernah ia anggap remeh. Ia menatap Anas dan berkata, "Aku menyesal, kamu ternyata lebih dari cukup. Aku hanya terlalu buta untuk melihatnya dulu." Anas hanya tersenyum kecil. Tidak ada kemarahan, tidak juga kata-kata balas dendam. Ia hanya menjawab dengan tenang, "Aku tidak pernah menyimpan dendam, tapi sekarang, aku hidup untuk anakku, dan hidupku sudah cukup penuh. Terima kasih sudah pernah jadi bagian dari perjalanan ini." Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan, tanpa kembali, hanya ada penyesalan dari satu sisi, dan ketegaran dari sisi lain. Kini, Anas melanjutkan hidup sebagai pejuang tunggal, sekaligus pemenang. Ia membuktikan bahwa dihina, diremehkan, dan ditinggalkan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari luka itulah, ia membangun versi terbaik dari dirinya sendiri. Kisah Anas bukan sekadar cerita tentang pria yang ditinggalkan, lalu sukses dan membuat mantannya menyesal. Ini adalah cerita tentang keteguhan hati, tentang bagaimana rasa sakit bisa diolah menjadi kekuatan, dan tentang seorang ayah yang memilih untuk bangkit, bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi demi anak yang menggantungkan seluruh hidup padanya. Anas mungkin hanya pria sederhana dari Semarang. Ia tak punya gelar tinggi, tak punya warisan,
tak punya koneksi, tapi yang ia punya adalah kemauan belajar, kesabaran dalam luka, dan semangat yang tidak pernah mati. Dan ternyata, itu sudah lebih dari cukup untuk mengubah nasibnya. Dari seorang karyawan gudang yang hanya cukup untuk makan harian, kini Anas menjadi pemilik usaha kecil yang berkembang pesat. Ia bukan hanya menjadi orang sukses, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, termasuk kita yang menonton kisahnya hari ini. Kisah ini mengajarkan bahwa dunia boleh memandang kita rendah, tapi selama kita tidak menyerah, hidup akan menemukan jalannya. Kadang, justru dari titik terendah, seseorang bisa melompat paling tinggi. Kalau kamu terinspirasi dari kisah ini, jangan lupa untuk like videonya, subscribe ke channel ini, dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana. Kami ingin tahu, seberapa luas cerita Anas bisa menyentuh hati teman-teman di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, karena setiap orang punya cerita, dan mungkin cerita itu dimulai dari luka yang kita kira akan mengakhiri segalanya.